Yang saya hormati Ibu DPD Utusan Perempuan Desa Gondoan, dan yang saya cintai dan yang kasihi semua ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Gondoan, mulai dari PKK inti, PKK dusun, PKK RT, dengan semua pokja-pokja, pokja 1 sampai pokja 4. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat. Tujuan pertemuan kita hari ini yang pertama membahas tentang anggota dari pokja 1 sampai pokja 4. Apa-apa kegiatannya kita baru kita bacakan. Yang kedua, tahun 2021 vakum ketea kegiatan PKK itu. Karena pernah kegiatan, alasan waktu juga saya belum dilantik. Yang kedua alasan corona. Sehingga arama bojang ibu-ibu somucira santang lawa kegiatan ibu PKK Desa Gondoan karena pernah mengarapat-rapat corona. Juga ke depan gitu kan, itu sama nempung di dari semua kegiatan untuk dari pokja 1 sampai pokja 4 itu tepandai dia apa ngasang pandai rapi ke sekolah kantor desa ho. Dalam hati yang gue beri saya bunga, saya tanaman tugas ya. Itu kita diskusi di templi ho ni. Kapan jadwalnya? Kita goyang dengan bersama. Yang berikut kulenga minta maaf lah sebelum mau. Ayo gue kajong di tegwa di dalam undangan itu. Kami doang sepakat gue ya. Nah ngasam situ go. Emak pernah ngayu ada kata kami ada yang belum didekat. Sehingga kami dia enggak gue. Tulis kat ngasam. Tulis ngasam kan. Bojang mati si ibu PKK sudah membangun Desa Gondoan. Sepakat dengan habis ibu sekretaris saya ibu bendahara kan. Saya nak kat situ. Gitu rembuk situ. Kegiatan untuk tahun 2022 hukum corona manga dia kuentang gue kantor desa ada perubahan sedikit yang gue berisi bunga pada tata gue jauh lumayan telah tama isi ibu-ibu apa PKK RT PKK dusun di setiap lingkungan itu Poromangan kegiatan tentang gue bergaya nampung setiap kan mangatong dasa wisma itu setiap RT. Kalau orang menyangkut kebersihan lingkungan, nikah pro nikah gue bahagia yang naya manga tetua Mekah itu itu pemangan tak gue bakti ulumai. Niai gue temanganya kayak murid atau apa sih tular gue itu pun gue dinya minta bantuan dia. Desa itu kota-kota bersih. Itu kan gue ya kegiatan-kegiatan itu pulihoga apa-apa sih sehingga puliho ini nggak rembuk sana. Kurang itu gue kan cerita gue nanya, gue ketahui itu, kita membangun Desa Gondoan gue. Atau ngasang-ngasang aja PKK di Teuga gue, ibu oleh kami deh ambil semua atau kerana medite ibu kerja di Desa Gondoan dari hansip RT dusun iste keren-keren itu sudah ala tong si ibu lah ada yang di luar itu kulera sehingga gue maksudnya aku nikah gimana aja jangan sampai ya nikah teh hadir go mesti ikut yang mempung nak itu kuat mangan jauh sampai ya tinggal cukup itu nampung nih kegiatan kita beliau rutin yo oh ya nampung kariko kegiatan kita beliau acara selanjutnya pengarahan dan diskusi
oleh Ibu Sekretaris Desa Gelondar, saya sendiri, baik kita saja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, di mana PKK ini merupakan pemberdayaan kesejahteraan, sebuah organisasi kemasyarakatan yang memperdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, di mana dalam PKK ini mempunyai 10 program pokok PKK. Mungkin ibu-ibu PKK yang senior sudah tahu dan hafal dari 10 program pokok PKK itu. Mungkin kalau ada salah nanti dan ditambahkan. Di mana 1, penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2, gotong royong, 3, sandang, 4, pangan, 5, perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6, pendidikan dan keterampilan, 7, kesehatan, 8, pengembangan kehidupan berkooperasi, 9, kelestarian lingkungan hidup, 10, perencanaan sehat. Di mana 10 program pokok PKK ini merupakan dasar dari kebutuhan dasar manusia, di mana untuk Pokja 1 membidangi penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Ya, saya harap ibu-ibu ketua Pokja dan anggota menulisnya, dan siapa tahu dari situ kita untuk belajar memahami, oh ternyata kegiatan Pokja 1 ini. Ya, jadi harapan saya tolong ditulis. Jadi saya ulangi, untuk Pokja 1 membidangi kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Ya, untuk Pokja 2 membidangi pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkooperasi. Ya, saya ulangi, untuk Pokja 2 membidangi pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkooperasi. Ya, untuk Pokja 3 membidangi kegiatan pertama pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Untuk Pokja 4 membidangi kegiatan kesehatan dan perencanaan sehat dan kelestarian lingkungan hidup. Itu untuk Pokja 4. Nah, dari setiap bidang kegiatan ini untuk ibu-ibu, bidang apa yang akan di program prioritasnya? Misalnya untuk Pokja 1, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Jadi prioritas bidangnya di mana? Misalnya ini penghayatan pengamalan Pancasila ini, misalnya di salah satu kerukunan agama ada kematian, arisan, jempitan, dan gotong royong ini misalnya kerja bakti. Bisa juga ini di penghayatan pengamalan Pancasilanya Jumat bersih, itu semua dari bidang Pokja 1. Nanti tergantung bagaimana ketua Pokja dan anggotanya memprioritaskan bidang apa. Nah, selanjutnya untuk Pokja 2, pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkooperasi. Misalnya bidang yang dia prioritaskan UBSP, UP2K. Jadi ini tergantung bagaimana nanti ketua Pokja dan anggotanya program prioritasnya. Nah, begitu juga untuk Pokja 3 di bidang pangan sandang. Ini di bidang pangan ini untuk Pokja 3 dia memiliki ada istilahnya hatinya PKK, di mana itu hatinya PKK halaman asri tertib indah. Ini di bidang pangannya misalnya menanam tanaman yang mengandung karbohidrat. Itu dari Pokja 3. Di bidang sandang, kalau di bidang sandang ini misalnya bagaimana kita berbusana sesuai keadaan dan situasi. Misalnya ya suasana kematian, kita bagaimana mempadu-padankan busana kita, itu di bidang sandangnya untuk Pokja 3. Dan perumahan dan tata laksana rumah tangga. Di situ misalnya kalau tidak salah tata laksana rumah tangga, bagaimana kita menjaga halaman rumah. Ya misalnya di halaman rumah menanam tanaman-tanaman obat-obatan, misalnya ya
hadilah begitu. Tapi dari bidang ini tergantung ibu ketua pokja dan anggota, program yang diprioritaskan apa, itu tergantung nanti, karena ini mendukung untuk kegiatan kita selanjutnya untuk periode tahun 2022. Untuk pokja 4 membidangi kegiatan kesehatan dan perencanaan sehat, kelestarian lingkungan hidup. Ini kesehatan dan perencanaan sehat ini ibu ketuanya memang ibu perawat sendiri, karena ini tidak lepas dari misal posyandu apa sebagiannya ini ibu kesehatan yang tahu, karena memang ini pokja 4. Jadi ibu sendiri yang ada hadir nanti mungkin bisa membantu menjelaskan seperti apa di bidang kesehatannya. Kelestarian lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup ini seperti apa? Nah, ini nanti ini kita semua untuk kegiatan selanjutnya tergantung bagaimana dari setiap pokja bidang prioritasnya begitu. Nah, itu maksudnya hari ini kita diskusikan seperti apa yang diprioritaskan dari setiap program dari pokja 1 sampai pokja 4. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dari 10 program pokok PKK. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama tim penggerak PKK Desa Gololuar tahun 2022. Ya. Ketua Nyonya Ernindue Ngampu. Wakil Ketua Nyonya Hadijah Saifuddin. Sekretaris 1 Nyonya Asriyanti Jainul. Sekretaris 2 Rosalia Jelita. Bendahara Nyonya Siti Farida. Kita lanjut ke pengurus, ketua dan anggota Pokja 1. Untuk ketua Pokja 1 Ibu Elizabeth Rin. Anggota Ibu Hasna SPD, Ibu Lucia Indra Dewi, Ibu Armiwan, Ibu Emiliana Yovita Yosia. Itu Pokja 1. Untuk Pokja 2, Ketua Juliana Esrao, Ibu Amulweo, Juliana F. Melsi, Ibu Emiliana Naut, Ibu Sebastiana Bamut. Itu untuk Pokja 2. Ya, untuk Pokja 3, Ketua Ibu Putri Sri Susanti, Noa 3. Anggota Teolinda Nirmat, Ibu Marcelina Melni, Ibu Mafirotul Imamah, Ibu Murni. Untuk Pokja 4, Ketua Yohana M. Fantiani, anggota Maria Kasupina, Adel Gonda Anil, Siti Harija, Getrudis Dima. Harapan saya lewat kesempatan kita duduk bersama ini, Bu, mari kita ide-ide inovasi dari ibu-ibu, ayo kita samakan supaya kita seperti apa ke depannya, baik dari program Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4. Ada lagi terkait satu tadi bersiapa? Ini bicara di luar saja. Iya. Ini harapan. Iya. Bagaimana kalau bisa selesai rapat ini minggu depan kita mengadakan bersih lingkungan di sekitar desa. Maksudnya semua ibu-ibu yang sudah ada namanya. Bagus sekali, Bu. Itu ide yang bagus sekali. Tergantung kita semua. Ini ada masukan. Ya, baik. Masukan dari Ibu Pokja berapa teh? 4. Iya, ada masukan dari Ibu Pokja 4. Semangat ya, Ya, Ibu. ini bicara di luar pokoknya tadi Bu. Maksudnya bila perlu minggu depan kita harus ada bersih di biasa. Ini tidak ada di luar bicara soal Pokja. 10 program pokok itu ada semua. Itu bagian lingkungan apa ya? Kelestarian lingkungan hidup dari apa itu? Semuanya terkait, berantai. Nah, Itu ada tambahannya. iya. Mungkin adakan bakti sosial untuk apa itu kan? Maksudnya itu tercantum dalam program untuk Pokja bagian lingkungan, kebersihan lingkungan. Bagian apa? Program kerja Pokja. Iya. Itu dari Pokja berapa? Pokja 1 ini punya bidang Ya masing-masing bidang itu untuk bakti sosial. Jadi itu pada hari raya itu misalnya
bidang pangan sejak apa pangan umum apa pangan. Nah, Setiap pokja itu harus ada semua mereka punya pekerjaannya masing-masing. ya baik. Demikian. Terima kasih. Di mana bidang pokja 3 tadi ada 3 bidang. Pertama bidang pangan, kedua bidang sanda, ketiga bidang perumahan dan tata laksana rumah tangga. Dari 3 bidang ini, Bu, memang kegiatannya misalnya di bidang pangan, apa? Kembangkan sendiri. Seperti apa ini tanaman pangan? Mau ubi kayu, mau talas atau keladi atau apa? Itu dari pangannya. Nah, Maksudnya bidang pangan. iya, itu ada tambahan dari Bapak Kades. Selain kalak kalung itu, karena untuk memperbaiki kehidupan Ekonomi kesejahteraan keluarga. kita keluarga. Pulih kalak kalung nggak bersih kalung, masuk di musim bulan Maret umpamanya bersih simpan itu kan beri TC untuk menambah penghasilan kita tuh. Kita dalam 1 tahun itu kan tidak ada kekurangan. Islam tidak memang hubungan bersiriasi TTTT teko atau di sering rokan di bawah DPR beri oleh pekarangan masing-masing sehingga kita dalam 1 tahun itu tidak ada kekurangan makanan. Kalau betuannya kita tenang raja mak kue de auto sayur-sayur tempe tahu tomat. Nah, itu ya camai. Itu kan kekurangan dari bidang pangan ini tadi. Orang berintian ini kan pekarangan kan lewat uang kan untuk sayur-sayur dia orang. Dia sandang misalnya harus berpakaian rakyat. Anak-anak kita ini kan anak sekolah, bagaimana kita menyiapkan pakaian yang layak untuk pergi ke sekolah. Yang rumah dan tata laksana rumah tangga ini, tembok yang maksudnya harus rumah kita itu kan misalnya tembok seluruh lah, bukan. Biar rumah sederhana kalau kita tata yang rapi, ya itu dari kecukupan kita. Biar tatanya kita sudah rapi ya, sudah dikatakan rumah layak sudah itu. Salah satu SK Bupati bahwa Desa Golondoal termasuk Desa Stunting. Saya tidak tahu di mana apa kategorinya, maka di Desa Golondoal disebut sebagai Desa Stunting. Cara dengan kegiatan 3K ini mari kita mengajak terutama sasaran-sasaran posyandu itu supaya aktif untuk mengikuti kegiatan posyandu. Karena salah satu maka ditunjuk sebagai desa stunting itu kan dengan kehadiran kita sebagai sasaran untuk mengikuti anak-anak kita pada saat timbang. Nanti hadir itu kan dalam laporan dari bidang ini bahwa posyandu Nuah sasaran 50 orang, yang hadir cuma 40 orang. Berarti salah satu kriteria bahwa desa Golondoal ini kan bisa dikatakan desa stunting karena kesadaran kita sebagai orang tua untuk mengantar anak-anak kita pada saat timbang. Di timbang itu saya lihat kemarin itu rumit sekali. Ada yang ukur lengan, ada lagi ukur dia punya kepala, ukur tinggi. Saya tidak tahu mungkin termasuk itu semua kategori maka desa kita dikatakan desa stunting. Saya harap dengan kegiatan PKK ini mari bersama-sama mengajak terutama ibu-ibu yang sasaran bayi balitanya masih timbang. Baik, terima kasih. Ibu-ibu minta maaf yo. Kami kan gitu nih menempung sama ibu-ibu itu. Ada namanya Lera Sarjau. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Dan selanjutnya kita tutup saja acara ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat.